Halo, selamat petang Tribuners. Kembali lagi bersama Mei di petang ini, di mana kita akan membahas soal isu-isu terkini yang memang sedang ramai diperbincangkan Tribuners. Jadi beberapa menit ke depan, Mei akan mengajak Tribuners untuk membahas soal isu-isu terkini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke informasi yang pertama Tribuners, yaitu soal libur sekolah sebulan penuh saat Ramadan yang dibatalkan Tribuners. Jadi keputusan ini kemudian juga mendapat respons positif dari Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Jejen Musfah, yang mengapresiasi keputusan pemerintah untuk batal memberikan libur 1 bulan full kepada para siswa selama bulan Ramadan 2025. Karena menurut Jejen sendiri memang libur sekolah selama sebulan full ini belum tentu bisa memberikan dampak positif bagi anak Tribuners. Kemudian juga Jejen mengatakan bahwa tugas pendidikan ini tetap lebih efektif bila dijalankan di sekolah daripada hanya diserahkan kepada orang tua maupun masyarakat di lingkungan rumah begitu. Kemudian juga karena memang di bulan Ramadan ini para orang tua tentu saja masih tetap bekerja dan berangkat pagi, pulang sore, dan di masyarakat juga belum tentu mereka ini akan siap menerima tanggung jawab ataupun tugas-tugas yang diasumsikan oleh pemerintah. Nah, ketika libur siswa-siswi ini bisa belajar bukan saja di rumah, tetapi juga di masyarakat, dalam hal ini adalah rumah-rumah ibadah. Kemudian juga Jejen menjelaskan, dia berharap bahwa sekolah ini bisa segera menindaklanjuti soal keputusan pemerintah dan sekolah diharapkan membuat kegiatan yang baik dan efektif untuk meningkatkan aspek spiritualitas siswa. Kemudian juga Tribuners diharapkan bahwa dibatalkannya libur 1 bulan full ini bisa menjadi momentum yang baik untuk menguatkan nilai persaudaraan dan persatuan di kalangan siswa-siswi sekolah begitu. Dan seperti diketahui, Tribuners memang sebelumnya pemerintah ini mengeluarkan surat edaran bersama pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, di mana surat edaran tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Di mana nanti pada tanggal 27 dan 28 Februari dan juga tanggal 3, 4, dan 5 Maret ini kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan kemudian pada tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran ini akan kembali dilaksanakan di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. Dan selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan juga nantinya diharapkan bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat seperti pesantren kilat dan lain-lain. Kemudian juga eh, selama tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 7, dan 8 April adalah libur bersama Idul Fitri. Dan selama Idul Fitri, peserta didik ini diharapkan dapat melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat juga untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan. Dan nantinya dari pihak orang tua juga diminta perannya untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah dan juga memantau peserta didik ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Oke, Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, masih soal siswa sekolah, tapi kali ini di mana soal sistem penerimaan peserta didik baru. Jadi rencananya pada tahun 2025 ini akan diatur soal siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, di mana nanti mereka akan diarahkan ke sekolah swasta. Namun yang berbeda adalah siswa tersebut nantinya akan ditanggung biaya sekolahnya oleh pemerintah daerah Tribuners. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atik Latiful Hayat mengatakan bahwa bantuan biaya sekolah ini akan disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah daerah. Jadi memang pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah karena sesuai juga dengan aturan dalam undang-undang untuk membantu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan akhirnya diterima di swasta untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pemerintah daerah Tribuners. Juga Atip mengatakan bahwa Kemendikdasmen ini akan mengeluarkan aturan teknis mengenai ketetapan tersebut
tersebut, di mana aturan ini akan diluncurkan sebelum masa penerimaan siswa baru. Berarti secepatnya akan dikeluarkan soal keputusan ini begitu ya Tribuners. Dan juga sebelumnya, staf ahli regulasi dan hubungan antar lembaga Kemendikdasmen Bianto ini mengatakan bahwa sistem PPDB tahun 2025 ini akan diatur di mana siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta dan siswa yang diarahkan ke sekolah swasta ini akan ditanggung biayanya oleh pemerintah daerah. Eh, jadi jumlah siswa di sekolah negeri ini nantinya akan dikunci di sistemnya. Mari kita tunggu saja kapan keputusan ini akan diketok palu begitu ya dan bagaimana nantinya sistemnya untuk pengalihan dari siswa yang tidak ditampung di sekolah negeri ini dan ke sekolah swasta. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners masih soal polemik pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang, Banten. Di mana pada Kamis 23 Januari hari ini, Komisi 4 DPR RI sudah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat kerja bersama dalam membahas pagar laut di Tangerang, Banten tersebut. Adapun rapat kerja ini digelar sekitar pukul 11:10 tadi Tribuners dan salah satunya membahas soal kisruh munculnya pagar laut misterius ini. Dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati atau Titik Soeharto ini membuka rapat kerja dan langsung mengambil pernyataan tegas Tribuners di mana beliau meminta Kementerian KKP untuk mengambil tindakan konkret atas masalah pagar laut ini. Dan juga Titi menyatakan bahwa sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan ini juga perlu diterapkan kepada pelaku utama yang membangun pagar laut itu. Dan ini juga disampaikan Titi kepada Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan agar pelaku ini bisa mendapatkan efek jera begitu ya. Kemudian juga di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini menegaskan kalau proses investigasi dari pagar laut di Tangerang, Banten ini memang masih terus berlanjut dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan Trenggono juga memastikan kalau pihaknya akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengendalikan soal pemanfaatan ruang laut ini. Dan sebagaimana diketahui Tribuners, pagar dari bambu ini memang membentang sepanjang 30 kilometer dan sampai saat ini belum diketahui siapa pemiliknya, walaupun kemarin sempat ada simpang siur soal katanya ada aspirasi nelayan yang mengaku bahwa mereka yang mendirikan pagar laut ini begitu dan tapi memang pernyataan mereka ini juga diragukan oleh Komisi 4 DPR RI terlebih lagi Bu Titi Soeharto gitu karena memang biaya yang dibutuhkan untuk membangun pagar laut ini diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Oke, Tribuners, soal polemik pagar laut di Tangerang ini, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengakui bahwa pihaknya memang memiliki kelemahan begitu ya terhadap pengawasan pemanfaatan laut ini. Dan hal itu disampaikan oleh Trenggono dalam rapat kerja bersama yang digelar dengan Komisi 4 DPR RI pada Kamis 23 Januari hari ini. Pihaknya memang mengakui bahwa masih memiliki kelemahan dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut dan alasannya juga katanya karena keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang memang harus ditopang dengan anggaran. Di mana Trenggono ini juga menyinggung soal penambahan anggaran untuk pihaknya ini dalam melakukan pengawasan ruang laut begitu ya. Dan juga Trenggono juga menyatakan bahwa perlu adanya revisi undang-undang tentang kelautan untuk memperkuat tugas dan fungsi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. Dan seperti diketahui sebelumnya memang Komisi 4 DPR RI ini sudah memanggil Trenggono serta untuk rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 23 Januari hari ini, di mana rapat ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto yang langsung mengambil pernyataan tegas dan meminta Kementerian KKP ini untuk mengambil tindakan konkret Tribuners atas masalah pagar laut ini karena memang sampai saat ini pemiliknya belum diketahui siapa dan
Berdirinya pagar laut sepanjang 30 kilometer ini memang sudah merugikan para nelayan setempat juga yang mengganggu aktivitas mereka dalam mencari ikan. Oke, Tribuners, kemudian juga memang kemarin sempat beredar kabar bahwa pagar laut yang disebut misterius ini katanya sudah ada sertifikat HGB dan SHM-nya begitu ya. Tapi masih menjadi polemik juga bagaimana mungkin pagar laut yang ilegal ini bisa ada sertifikatnya begitu. Dan ada dua perusahaan yang saat ini tengah menjadi sorotan karena memang mereka memiliki sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di kawasan pagar laut Tangerang, Banten yang menjadi polemik saat ini. Dua perusahaan tersebut yaitu PT Intan Agung Makmur dan juga PT Cahya Inti Sentosa, Tribuners. Jadi diketahui bahwa di area pagar laut Tangerang ini ada total 263 bidang dalam bentuk SHGB. Dari jumlah itu ada 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa dan ada juga 9 bidang atas nama perorangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid dalam konferensi pers pada Senin 20 Januari lalu, Tribuners. Dan selain SHGB, ada juga SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang ini dengan jumlah 17 bidang yang katanya dimiliki oleh seorang bernama Surhat Haq. Lalu seperti apa sih profil dari PT Intan Agung Makmur ini sendiri? Nah, PT Intan Agung Makmur ini diketahui menjadi pemilik mayoritas SHGB Pagar Laut Tangerang dan perusahaan ini memiliki 234 dari total 263 bidang SHGB. Dan berdasarkan penelusuran dari Tribun News, eh, tidak ada banyak informasi mengenai PT Intan Agung Makmur yang beredar di internet. Tapi meskipun demikian, berdasarkan laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, PT Intan Agung Makmur ini diketahui beralamat di Jalan Inspeksi PIK 2 Nomor 5, Kosambi, Tangerang, Banten. Dan PT Intan Agung Makmur ini diketahui berada di area yang sama dengan kantor utama perusahaan yang terafiliasi proyek Pantai Indah Kapuk 2. Dan PIK 2 ini adalah proyek kawasan elit lanjutan PIK 1 yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan bersama Salim Group yang dipimpin Antoni Salim, Tribuners. Jadi perusahaan yang bergerak di sektor real estate ini disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkum yang diterbitkan pada 7 Juni 2023. Sementara itu, Tribuners, mengacu dari data AHU Kementerian Hukum, Komisaris PT Intan Agung Makmur ini bernama Freddy Numberi, di mana Freddy ini diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Freddy Numberi ini juga menduduki posisi strategis lainnya seperti Menteri Perhubungan di tahun 2009 hingga 2011, kemudian juga Gubernur Papua tahun 1998 sampai juga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Sementara itu, untuk posisi direktur di PT Intan Agung Makmur ini dijabat oleh Belly Jalil, di mana Freddy dan Belly ini diketahui juga menduduki jabatan yang sama di PT Cahya Inti Sentosa. Dan pemegang saham Cahaya Inti Sentosa ini adalah PT Pantai Indah Kapuk 2 dan PT Agung Sedayu serta PT Tunas Mekarjaya. Dan terkait hal ini, pemerintah ini akhirnya mencabut sertifikat hak guna bangunan dan juga SHM atas pagar laut yang misterius di Tangerang, Banten ini, Tribuners. Di mana Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid mengatakan kalau SHGB dan SHM ini cacat cacat prosedural dan material begitu sehingga dianggap tidak sah dan juga dijelaskan bahwa SHGB dan SHM di area tersebut yang dicocokkan dengan data peta yang ada juga telah diketahui berada di luar garis pantai alias berada di atas laut. Jadi memang tidak bisa disertifikasi dan tidak boleh menjadi privat property. Dan SHGB dan SHM ini juga bisa secara otomatis dicabut tanpa proses pengadilan karena memang sertifikat itu rata-rata terbit pada tahun 2022 hingga 2023 atau masih kurang dari 5 tahun. Dan Kementerian ATR BPN ini juga memeriksa sejumlah pihak yang terlibat
penerbitan dari sertifikat-sertifikat tersebut, termasuk yang diperiksa ada sejumlah kepala seksi sampai mantan kepala kantor pertanahan Tangerang. Oke, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners, masih soal polemik di Kemendikti-Saintek, di mana Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal menanggapi soal Komisi 10 DPR RI yang akan melakukan rapat tertutup dengan Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Jadi menurutnya rapatnya ini harusnya bisa digelar secara terbuka. Dan publik ini katanya juga sudah tahu dengan apa yang menjadi masalah di Kementerian Dikti Saintek. Jadi sehingga tidak perlu ditutup-tutupi rapat yang akan dilakukan. Dan Cucun juga menjelaskan bahwa rapat yang digelar terbuka ini bisa menjadi momentum untuk Mendikti Saintek dalam menjelaskan kepada publik mengenai masalah apa yang terjadi. Karena memang polemik ini sudah beredar luas juga di publik. Dan Cucun juga menuturkan bahwa rapat yang digelar tertutup malah nantinya akan menimbulkan kecurigaan bahwa Mendikti Saintek ini membenarkan kabar yang beredar. Selain itu juga masyarakat nantinya bisa menilai sendiri mengenai masalah yang terjadi dan eh, dengan mendengar klarifikasi dari Mendikti Saintek. Dan seperti diketahui Tribuner, sebelumnya memang Komisi 10 DPR RI ini akan menggelar rapat dengan Mendikti Saintek yaitu Satrio Sumantri Brojonegoro pada hari ini Kamis 23 Januari dan awalnya rapat ini akan berlangsung secara tertutup dan akan digelar pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga rapat ini adalah salah satunya akan membahas polemik antara Satrio dengan pegawai di Kemendikti Saintek yang katanya kemarin sempat dipecat secara sepihak begitu ya. Namun memang sudah ditempuh jalur damai antara keduanya, tapi dari Mendikti Saintek ini tetap dipanggil oleh Komisi 10 DPR RI. Dan juga rapat ini akan membahas soal program-program Kemendikti termasuk soal sekolah unggulan Garuda yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui Tribuners pada Senin 20 Januari kemarin, pegawai dari Kemendikti Saintek ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kemendikti Saintek di mana mereka ini memprotes dugaan pemecatan sepihak yang dilakukan Satrio terhadap salah seorang pegawai bernama Neni karena masalah tempat duduk begitu katanya. Dan juga para pegawai ini mengenakan pakaian serba hitam pada saat itu serta juga membawa spanduk bertuliskan institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Karena Satrio pada saat itu dituding bersikap arogan Tribuners karena memberhentikan Neni ini secara mendadak, tapi dalam keterangannya Satrio ini justru membantah tuduhan tersebut dan dia bilang kalau tidak ada pemberhentian pegawai begitu dan diketahui juga bahwa kasus ini memang sudah berakhir damai antara keduanya. Oke, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana ini soal pembunuhan seorang gadis di Goa, Sulawesi Selatan, bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Jadi korban ini ditemukan tewas dalam kondisi mengalami puluhan luka tusuk Tribuners, dan jenazah ini ditemukan di areal persawahan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Selasa 21 Januari pagi. Mirisnya lagi ternyata gadis berusia 19 tahun itu dibunuh dalam kondisi sedang mengandung. Adapun pelaku ini adalah pacarnya sendiri bernama Jibril. Kapolres Goa AKBP Reonald Simanjuntak ini mengatakan bahwa kejadian bermula saat pelaku ini mengajak korban untuk keluar jalan-jalan. Jadi memang modus dari pelaku ini adalah dia mengajak korban ini untuk ngobrol, kemudian merencanakan untuk mengajak korban ini menggunakan sepeda motor masing-masing untuk menuju ke TKP. Alasannya ini mengajak jalan-jalan begitu. Akhirnya setibanya di TKP, Jibril ini langsung menikam korban secara membabi buta. Akibatnya korban ini meninggal dunia beserta juga janin yang dikandungnya di tempat. Dan pelaku ini sudah berhasil ditangkap oleh polisi kurang dari 24 jam Tribuners setelah penemuan jasad korban ini ditemukan begitu ya dan pelaku ditangkap polisi di Kecamatan Banggala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Selasa malam dan langsung dibawa ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan.
Adapun motif Jibril tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri ini karena katanya dia sakit hati Tribuners karena memang pelaku ini kesal korban meminta pertanggungjawabannya di mana korban ini diketahui sudah hamil sekitar 4 sampai 5 bulan usia kandungan dan pelaku ini tidak terima dimintai pertanggungjawabannya di mana korban sudah sempat mendatangi orang tua pelaku yang pada saat itu dari orang tua pelaku juga sebenarnya sudah ada niat baik untuk mempertemukan antara anaknya dengan korban ini untuk membahas bagaimana nantinya tanggung jawab ini akan diberikan begitu ya. Dan meskipun ibu pelaku ini memang terkejut saat mengetahui kabar kehamilan korban dan sehari sebelum kejadian, pelaku ini mendatangi korban dan mengobrol di kos pelaku. Dan setelah dilakukan evakuasi dan juga autopsi, Tribuners, korban ini diketahui sedang hamil dan di tubuhnya ditemukan 12 luka memar, luka lecet, ada luka iris dan juga paling banyak itu adalah luka tikam. Dan atas perbuatannya pelaku ini akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Kita doakan semoga memang pihak korban ini segera mendapatkan keadilan atas peristiwa ini ya, Tribuners. Oke, masih soal pembunuhan yang dilakukan oleh Muhjibril, di mana dia ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap kekasihnya sendiri, di mana Jibril ini menusuk korban sebanyak 79 kali Tribuners sampai mengakibatkan luka parah pada korban. Dan penangkapan Jibril ini dilakukan oleh tim Polres Goa yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Bahtiar dan Kanit Resmob Ibda Andi Muhammad Alfian di mana Jibril ditangkap di rumahnya di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Dan selain menangkap tersangka, polisi ini juga menyita barang bukti berupa 2 sepeda motor, baju, dan juga celana korban. Dan untuk badik serta handphone masih dilakukan pencarian oleh kepolisian karena tersangka ini memang sengaja membuang barang bukti tersebut di salah satu tempat di rawa-rawa dan masih terus dilakukan pencarian. Dan Kapolres Goa juga menyatakan bahwa hasil autopsi ini menunjukkan adanya janin berusia 4 hingga 5 bulan di dalam tubuh korban. Dan jenazah dari korban ini telah dikebumikan setelah dilakukan proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini soal tahanan lapas Tanjung Raja, Sumatera Selatan yang katanya main TikTok dan joget-joget di dalam lapas. Jadi, warga binaan pemasyarakatan Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir ini diduga berjoget di kamar tahanan dan mengunggahnya ke TikTok. Katanya ada 2 video yang beredar, ada yang berdurasi 50 detik, di mana 3 orang dari warga binaan ini bertelanjang dada dan berjoget menghadap kamera. Dan juga ada video lain yang berdurasi 22 detik di mana menampilkan ada salah seorang warga binaan yang juga berjoget dan membelakangi kamera. Dan dari pelaksana harian Kalapas kelas 2A Tanjung Raja yaitu Wahyu Hidayat membenarkan nih Tribuner soal adanya video tersebut. Jadi memang diakui bahwa video itu diambil di dalam lapas Tanjung Raja dan belum diketahui secara pasti kapan aksi joget-joget warga binaan itu dilakukan. Tapi menurut Wahyu, ini warga binaan ini sudah ditindak sesuai aturan, tapi tidak dijelaskan secara spesifik tindakan atau sanksi apa yang diberlakukan bagi para warga binaan tersebut. Dan selain warga binaan, petugas Lapas Tanjung Raja ini juga diperiksa Tribuners terkait beredarnya handphone di dalam kamar tahanan. Bagaimana bisa mereka mengakses handphone sampai membuat video dan sampai dipublikasikan di media sosial begitu ya. Dan nanti masih akan diselidiki apakah ada unsur kelalaian atau tidak di pegawai lapas ini, Tribuners. Jadi Lapas kelas 2A Tanjung Raja juga memberikan sanksi kepada warga binaan yang eh, oh ini sebelumnya Tribuners, Lapas kelas 2A Tanjung Raja ini sempat memberikan sanksi kepada warga binaan yang mengadakan pesta musik remix di sel tahanan. Video itu juga sempat beredar di media sosial Tribuners dan bahkan sampai pada saat itu disebutkan bahwa mereka ini tengah
pesta narkoba begitu. Kemudian juga video warga binaan tersebut juga telah ditindaklanjuti dan menurut Kepala Pengamanan Lapas yaitu Ade Irianto bahwa pesta dengan musik remix ini diadakan karena ada salah seorang warga binaan yang katanya berulang tahun dan aktivitas menggunakan barang-barang yang tidak diperkenankan dibawa ke dalam sel tersebut katanya direkam oleh sesama warga binaan dan sejumlah warga binaan dalam video itu juga diketahui merupakan terpidana kasus narkoba. Perihal dugaan pesta narkoba dan miras di dalam sel yang beredar di medsos ini, Ade juga telah memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar, di mana para warga binaan yang ada di dalam video ini sudah ditindak dan juga sudah diberi sanksi berupa pencabutan remisi serta pencabutan pembebasan bersyarat. Bisa menjadi pelajaran juga untuk petugas lapas mungkin bisa lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi terhadap warga binaannya begitu ya. Kemudian kita akan beralih lagi ke informasi selanjutnya Tribuners di mana ada siswa SMK di Cengkareng yang protes karena jalan sekolah mereka ini penuh lumpur dan membahayakan. Jadi ada sebuah video singkat yang direkam oleh siswa SMK di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana dalam video itu dia menunjukkan jalan rusak yang berlumpur saat menuju ke sekolahnya. Video ini lantas viral Tribuners di media sosial dan siswa tersebut mengeluhkan kalau kondisi jalan menuju sekolahnya ini memang rusak dan berlumpur. Dan pelajar ini juga terlihat berhati-hati saat berjalan untuk menghindari kubangan lumpur sambil merekam video, di mana dia berjalan di tepian dengan harapan tidak terkena cipratan lumpur karena memang memakai seragam berwarna putih. Dan siswa itu juga khawatir jika ceroboh nantinya akan membuat celananya terkena lumpur dan berujung menyusahkan ibunya saat mencucikan seragamnya. Dan video ini sempat diunggah di akun TikTok pribadinya @galihaidah pada Senin 20 Januari 2025 Tribuners dan unggahan ini sudah mendapatkan 1,2 juta penayangan Tribuners. Dan dari pantauan di lokasi pada Selasa 21 Januari, lokasi sekolah yang berada di Jalan Rusun BCI Raya Cengkareng Timur, Jakarta Barat ini memang terlihat dipenuhi tanah merah yang sudah berubah menjadi lumpur. Selain itu juga ada banyak genangan air lantaran jalanan itu memang memiliki sejumlah cekungan yang dalam. Dan saat ditemui di sekolahnya, Galih ini mengaku memang sengaja nih pengen memviralkan jalan rusak itu karena memang sudah resah begitu ya sejak 3 tahun terakhir dan ini juga katanya sudah merupakan keluh kesah dari dia pribadi, orang tuanya, teman-temannya dan juga guru-guru serta warga sekitar. Dan menurutnya memang tidak ada yang memaksa dia untuk membuat konten tersebut dan Galih ini mengaku hanya inisiatif untuk memanfaatkan sosial medianya sebagai penyalur aspirasi. Dan dia juga katanya merasa nggak tega nih Tribuners karena memang ibunya sering kesulitan mencuci pakaiannya setiap pulang sekolah karena sering terkena lumpur. Dan Galih juga menyebut para guru-guru serta rekannya tuh banyak yang sampai terpeleset Tribuners akibat jalan rusak tersebut. Dan Galih juga mengatakan bahwa selama hampir 3 tahun sekolah, dia belum pernah melihat ada pembenahan sama sekali dan akhirnya dia memutuskan untuk mengunggah hal ini ke media sosial. Dan Wakil Kepala Sekolah dari bidang kurikulum SMK 2 Cengkareng yaitu Widodo juga mengatakan bahwa rusaknya jalanan itu memang sudah membahayakan pengendara yang melintasi jalanan tersebut, Tribuners. Karena ada banyak kendaraan besar pengangkut beban yang kerap melintas di wilayah tersebut. Jadi, apabila musim kemarau tiba, siswa dan guru-guru ini akan merasakan pekatnya debu hingga ke area sekolah dan di saat musim hujan maka mereka akan merasakan lumpur begitu ya. Nah, semoga saja jalanan rusak ini bisa segera diperbaiki sehingga juga dapat memperlancar aktivitas para guru, siswa, dan juga masyarakat sekitar. Oke Tribuners, tidak terasa sudah beberapa menit berlalu, Mei menemani Tribuners untuk membahas isu-isu terkini. Nanti malam masih akan ada update informasi lagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Dan setelah ini tetap saksikan juga Tribun News karena masih akan ada program unggulan lainnya yang akan menemani Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.